Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi tadi drawing untuk Piala Asia U23 sudah dilakukan dan Indonesia sebagai tuan rumah akan berhadapan dengan Laos, Makau, dan lagi Korea Selatan ya. Korea Selatan ini kayaknya bener-bener berjodoh ya dengan Indonesia sejak tahun 2007, Piala Asia 2007. Hampir di setiap drawing selalu ketemu Korea Selatan, selalu. Baik di timnas U23, timnas U20, timnas U17 kemarin, grup stage nyaris selalu ketemu Korea Selatan. Ini lama-lama ya Korea Selatan ini bakal jadi rival sih. Ya, kayak udah saling mengetahui kekuatan masing-masing. Ini bisa banget jadi rival, apalagi Korea Selatan dalam 3 pertemuan terakhir menghadapi Indonesia tidak pernah menang di semua umur. Ya, di semua umur. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri, ya, tantangan tersendiri untuk Korea Selatan tersendiri karena Indonesia akan bermain sebagai tuan rumah ya, dan 11 juara grup dan 4 runner up terbaik itu akan melaju ke putaran final menemani Arab Saudi nanti di Jeddah. Jadi nanti di Jeddah lagi ya, di Arab lagi nanti Piala Asianya. Kemarin juga di Jeddah ya, di Arab juga kemarin Piala Asia U17. Jadi tidak ada yang dikejar ya sebenarnya dari Piala Asia U23 ini selain prestasi, karena Piala Asia U23 nanti tidak akan menentukan kelolosan kita ke Olimpiade. Kelolosan kita ke Olimpiade itu nanti setelah U23 berikutnya. Di U23 berikutnya baru akan menentukan kelolosan kita ke Olimpiade. Tapi untuk yang sekarang murni untuk pride aja. Ya, murni untuk pride aja. Jadi untuk SEA Games, untuk Asian Games gitu ya. Ini persiapan untuk SEA Games, untuk Asian Games. Jadi good luck ya. Sekali lagi timnas U23 sekarang ini masih terbilang mewah. Ya, kenapa? Karena masih ada Marcelino, masih ada Justin Hubner, ya, masih ada Ivar Jenner di tim. Kalau ada Lauren Ulrich bisa masuk ya. Kemudian tim Geispen juga udah bisa masuk. Dion Marks juga udah bisa masuk. Terus jebolan U20 kemarin, Donitri gitu ya kan, U23 ya. Donitri, kemudian Kadek Arel gitu ya. Victor Detan itu kan bisa masuk semua. Rafael Strike juga masih bisa masuk. Jadi U23 sekarang harusnya lebih mewah ya dibanding sebelumnya. Ya, mungkin yang menghilang cuma Rizky Ridho dan Witan ya, yang sudah lebih dari 23 umurnya. Sudah tidak mungkin ya Rizky Ridho dan Witan. Dan juga mungkin Pratama Arhan, tapi Pratama Arhan Desember ya, baru 24 ya Desember, jadi gue nggak tahu masih bisa apa enggak. Harusnya udah nggak bisa ya. Arhan, Nathan Joaon itu harusnya udah nggak bisa. Jadi tersisa Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino, Rafael Strike ya, trio ini masih ada. Kemudian di lini belakangnya Hernando udah bisa, masih bisa nggak ya Hernando? Kayaknya Hernando masih bisa deh harusnya. Kemudian timnas U20 itu siapa aja sih? Evandra ya. Evandra masih bisa. Evandra masih 17 tahun sih. Evandra timnas U23, kemudian Arkan Fikri kayaknya udah nggak bisa ya. Arkan Fikri udah nggak bisa. Iya, paling itu aja pemainnya gitu ya, kecuali kalau timnas kita akan menjalani naturalisasi. Bisa jadi ya Mario Zylstra itu bisa jadi masuk ya sebelum U23 ini dimulai. Jadi Jens Reven, bener Jens Reven. Nah, Jens Reven udah bisa nih naik ke U23 nih sama Strike ya nanti saingan. Jadi kita lihat ya timnas U23 ini apakah bisa lolos ya. Harusnya pede-pede aja ya, bahkan lawan Korea aja harusnya bisa melawan gitu ya, lawan Korea Selatan. Toh yang kemarin aja kita bisa melawan gitu ya di ajang sebenarnya. Masa yang sekarang nggak bisa gitu ya, padahal
komposisi pemainnya paling yang hilang cuma Nathan, Witan, Rizky Ridho, Arhan. Ya kan, sisanya kan masih available lah. Sisanya masih available gitu. Mungkin yang hilang kan Komang, Ferrari, Rio Fahmi yang gitu-gitu kan bukan pemain penting lah, bisa dibilang. Tidak terlalu penting lah. Kan yang penting itu Marcelino. Marcelino kan pemain penting tuh. Ivar Jenner pemain penting, Justin Hubner pemain penting, Nathan Joon pemain penting ya. Nathan berarti udah nggak ada ya. Arhan pemain penting. Jadi itu aja. Mungkin bisa masuk Fabio ya untuk menggantikan posisi Arhan. Fabio yang di U17 dia kan punya lemparan yang jauh juga ya Fabio. Jadi bisa menjadi opsi juga Fabio. Tapi berkaca dari Gerard Vandenberg, harusnya formasinya berbeda ya. Harusnya skema dari Vandenberg ini akan mengikuti dari skemanya Kluivert, yaitu 3-4-2-1. Jadi tidak mengandalkan sayap. Jadi pasti akan memperbanyak posisi gelandang serang dibanding pemain sayap. Mungkin pemain sayap hanya 1-2 yang dipakai. Karena gini, kalau di timnas U23-nya tidak memakai pola yang sama dengan senior, maka nanti next seniornya akan berbeda lagi adaptasinya, dan itu akan beresiko. Makanya Vandenberg pasti akan menggunakan pola yang sama dengan yang diterapkan di timnas senior. Ya, terlebih lagi kan Vandenberg juga double ya, selain dia megang timnas U23, dia juga menjadi asisten pelatih. Ya, jadi itu kurang lebih dari persiapan. Kalau bicara formasi, mungkin kalau bicara 3 back, berarti kan Hubner akan ditemani dengan Kadek Arel ya, Hubner, Kadek Arel, dan bisa jadi Donitri juga bisa di situ ya, sama kayak di eranya Sintayong, Donitri difungsikan sebagai center back. Di kirinya siapa ya kirinya kalau nggak ada Arhan, gue nggak tahu ya kira-kira nama yang cocok untuk bek kiri. Bek kanan bisa Fabio ya, bisa Fabio. Kemudian di tengahnya bisa Evandra dan Ivar Jenner, diduetkan ya, Evandra dan Ivar Jenner. Kemudian di depannya, 3 depan ini bisa jadi Jens Reven, Rafael Strijk ya, 2 nama itu, dan Marcelino ya, Jens Reven, Rafael Strijk, Marcelino. Jadi itu adalah komposisi yang menurut gue lumayan terbaik ya sebelum kedatangan. Kalau oh iya, di kanan bisa Tim Geispen ya. Tim Geispen bisa main di atau Fabio di kanan, Tim Geispen di kiri. Di tengahnya bisa Evandra, bisa Dion Marks ya. Bisa Evandra, bisa Dion Marks. Atau Dion Marks bisa difungsikan sebagai center back bersama Justin Hubner dan juga Kadek Arel. Jadi Donitri yang mengisi posisi kiri, Tim Geispen kanan. Kemudian tengahnya tengahnya Evandra Jenner, depannya Strijk, Reven, Marcelino. Itu bisa juga. Jadi mungkin striker depannya itu Jens Reven ya. Rafael Strijk akan difungsikan lebih ke belakang karena lebih punya kecepatan kan Strijk. Kemudian Marcelino ya, still Marcelino ya. Harusnya di ajang U23 ini Marcelino bener bakal jadi bintang sih. Ya, bakal jadi bintang banget sih Marcelino. Dengan segudang pengalamannya di senior ya, masa ya di timnas U23 ngedrop gitu ya. Jangan sampai seperti Piala AFF di mana Marcelino tenggelam gitu ya, jangan sampai gitu ya. Harusnya di ajang ini dia bisa menjadi superstar ya, bisa menjadi bintang. Oke, semangat untuk timnas U23, raih pencapaian yang minimal sama dengan edisi sebelumnya, yaitu minimal dapat 4 besar ya. Semoga berhasil.